Nah, ini pantangan yang 4 di atas, pantangan hadas kecil. Orang belum berwudu, tidak boleh lakukan 4 hal ini. Termasuk sholat adalah khutbah. Termasuk juga sujud. Sujud tilawah, sujud syukur. Bagi yang berhadas besar, terjadi ini, tambah 2. Tambah 2. Ya. Bagi perempuan haid, yang sedang haid dan sedang nifas, tambah 5. Kita barangkali tidak berbuat dosa itu belum tentu karena kita orang baik, bukan berarti karena kita orang suci, tidak. Boleh jadi kita tidak pernah berbuat buruk, boleh jadi kita tidak pernah berbuat zina, boleh jadi kita tidak pernah berbuat maksiat karena memang lingkungan kita tidak mengizinkan kita untuk berbuat seperti itu. Andai kita hidup di lingkungan yang buruk, boleh jadi kita yang paling nomor 1 berbuat maksiat. Cairan yang keluar dari kemaluan selain mani adalah najis. Kenapa mani tidak najis, Ustaz? Kan dalam Al-Quran Allah katakan bahwa air mani itu air yang hina. Betul, tapi tidak semua yang hina itu najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita, kajian fikih. Pada pertemuan hari Jumat lalu kita sudah bahas tentang sunnah-sunnah dan makruh-makruh mandi. Inti mandi itu adalah rukun dan syarat. Ya, inti ibadah semuanya. Ini wajib dipenuhi. Kalau ingin mendapatkan pahala fadilah, lakukan sunnah, tinggalkan yang makruh. Dan ini berlaku untuk umum ibadah. Semuanya berlaku seperti ini. Dan wajib itu pala hutang. Kalau dilakukan yang sunnah, ditinggalkan yang makruh, maka kita dapat pahala fadilah. Ya, dapat kelebihan pahala. Dengan kata lain, sudut pandang sunnah ini ada 2 ya. Ada orang ketika tahu bahwa sebuah amal itu sunnah, apa yang dalam pikirannya, oh lai sunnahnya ndak wajib, kironya doh ndak ba'a tinggal. Ada lagi orang yang ketika mendengar kalau amal itu sunnah, oh sunnah ternyata nanti akan saya lakukan. Itu mental orang berbeda. Ya, itu tergantung pribadi kita saja lagi. Ketika sunnah kita lebih dominan ingin mengajar pahala fadilah atau sekedar pahala hutang. Kalau kata Imam Ghazali, setiap orang berdagang, setiap orang niaga pasti mencari laba. Semestinya ketika kita berniaga juga seperti itu. Ya, kita ini kan niaga dengan Allah. Banyak redaksi yang menyatakan bahwa sebenarnya kita ini niaga dengan Allah ya, may yuqridillaha qardan hasana. Orang yang berinvestasi kepada Allah ya, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, itu kan juga dalil. Umpama kita ini dengan Allah sedang tijarah, sedang niaga, sedang investasi, nah kita ingin apa? Balik investasi kita itu dengan pahala yang banyak. Ya, anggap seperti itu amal. Maka kita belajar sunnah sebaiknya adalah agar kita lakukan, bukan untuk kita anggap enteng. Nyeduo kok tidak boleh Pak. Ada 2 jenis orang ekstrim ketika mendengar sunnah. Kok ekstrim? Yang satu mewajibkan sunnah, yang satu menyepelekan sunnah. Nah, ini sama-sama tidak boleh. Mewajibkan yang sunnah tidak boleh, menyepelekan yang sunnah pun tidak boleh. Ya, hati-hati itu. Nah, kita wasat, moderat. Jan kareh-kareh bana, jan lunak-lunak bana. Ndak lapang, ndak lunggah. Nah, itu ummat wasata.
Malam ini kita lanjutkan kaji terkait hukum-hukum mandi. Hadas kecil dihilangkan dengan berwudu, hadas besar dihilangkan dengan mandi. Ya. Buat pemetaan dulu. Kemarin ketika mengkaji masalah khuf kita sudah buatkan peta sedikit ya. Sekarang kita ulang lagi pemetaan tentang mandi, nak masalah. Mandi. Sebabnya ada 6. Apa saja sebab-sebab mandi? Pertama, keluar mani. Kedua, hubungan badan. Ketiga, mati. Orang mati wajib mandi? Dimandian. Haid, nifas, melahirkan, atau wiladah ya. Syaratnya wiladah. Nah, ini sebab-sebab mandi atau sebab-sebab hadas besar. Nanti kita jelaskan masalah dalil, apa pengertian, nah dan kasus-kasus yang terjadi sehari-hari, apakah masuk hadas besar atau tidak, nanti kita bahas. Ini sebab. Ya, kalau terjadi 6 hal ini, maka ada pantangan. Misalkan ibu haid, darahnya lah berhenti tapi awak alun mandi lah. Atau laki-laki keluar mani, hubungan badan, jelas tidak ada darahnya kalau laki-laki. Apa saja yang tidak boleh dilakukan? 6. Ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas besar ini. Ini yang kita ulang kemarin juga. 4 yang sudah kita bahas kemarin dalam hadas kecil: salat, tawaf, kemudian menyentuh mushaf, kemudian membawa mushaf, kemudian membaca Al-Quran, terakhir berdiam diri di masjid. Nah, ini pantangan. Ya, tidak boleh dilakukan. Yang 4 di atas kita sudah bahas kemarin saat membahas hadas kecil. Tambahannya di hadas besar 2 di bawah ini. Membaca Quran tidak boleh, berdiam diri di masjid juga tidak boleh. Perempuan haid bagaimana Ustaz? Nanti kita bahas. Ya. Tanggung buat tambah cai. Bagi perempuan haid tambah. Bagi perempuan haid ada lagi tambahan pantangan. Apa tuh Ustaz? Hubungan badan. Ya, hubungan badan. Banyak pantangan kira-kira. Apalagi tidak boleh? Puasa. Apalagi tidak boleh? Lewat di masjid. Jika takut mengotori. Apalagi yang tidak boleh? Toharah juga tidak boleh. Berwudu dengan niat mengangkat hadas tidak boleh. Mandi dengan niat mengangkat hadas tidak boleh. Tapi kalau mandi untuk membersihkan badan boleh. Ya, mandi untuk mengangkat hadas tidak boleh. Terakhir yang tidak boleh bagi suami, talak. Tidak boleh menjatuhkan talak saat istri sedang haid. Ini khusus suami. Kita kasih tanda ya. Tidak boleh menjatuhkan talak. Ini pantangan yang 4 di atas, pantangan hadas kecil. Orang belum berwudu, tidak boleh lakukan 4 hal ini.
termasuk sholat adalah khutbah, termasuk juga sujud tilawah, sujud syukur. Bagi yang berhadas besar terjadi ini tambah dua. Ya. Bagi perempuan haid yang sedang haid dan sedang nifas tambah 5. Nah, jadi bagi perempuan haid dan nifas total pantangannya 11. Bagi orang berhadas besar total pantangannya 6. Bagi orang berhadas kecil total pantangannya 4. Semakin gadang hadasnya, semakin banyak pantangan. Ya, semakin besar hadas, semakin banyak pantangan. Ustadz, kalau dia sedang berhadas dan ingin melakukan hal-hal ini, bagaimana caranya? Balik ke mandi. Caranya mandi. Mandi itu mencakup apa saja? Ada rukun, ada syarat, ada sunat. Lah sunai. Enggak sunai itu muka suiknya dah yo. Sunat. Ya, bukan basunai. Makruh. Nah, ini yang kita bahas nanti ya. Di Yansuan. Wansu aku dulu, nanti teh. Kita angsur-angsur dulu yang di atas-atas ini dulu. Ini peta kaji ya. Metode belajar modern tuh kecil orang main mapping. Lah tahu awak kaji ku gambaran besarnya malam ku apa? Gambaran besar kaji malam ini sebab hadas besar yang 6, pantangan hadas besar yang 6. Tambahan bagi perempuan haid 5 mulai di bawah. Ya, itu yang akan kita kaji dulu. Kalau nanti ada waktu kita lanjut membahas cara mandi. Kok cara mandi? Rukun, syarat, sunnah, makruh, itu cara mandi. Ini mukaddimah. Kenapa kita mandi? Nah ini nih. Ya, dia hubungan badan. Setelah hubungan badan ingin sholat subuh. Nah ya enggak. Dia hubungan badan berarti terjadi sebab mandi. Dia ingin sholat subuh. Sedangkan sholat enggak boleh. Berarti dia harus hilangkan dulu hadas. Dengan apa? Dengan mandi. Nah, kita tuntaskan dulu masalah sebab dan masalah pantangan hadas. Ada 6 hal yang kita sampaikan tadi menyebabkan wajibnya mandi. Yang pertama adalah keluar mani. Untuk keluar mani dan juga hubungan badan itu secara khusus biasanya disebut dengan junub. Tapi dalam pemakaian lebih umum junub boleh dipakai untuk 6 hal ini. Boleh. Tapi yang khusus biasanya junub itu dipakai untuk hubungan badan dan juga keluar mani. Kita bahas dulu yang pertama, keluar mani itu mewajibkan mandi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ma'u minal ma'." Wajib air mandi karena air mani. Wajib air mandi karena air mani. Apa itu air mani? Air mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan di puncak syahwat. Air mani, cairan yang keluar dari kemaluan di puncak syahwat. Kenapa kita katakan di puncak syahwat? Untuk membedakan dengan mazi. Mazi itu keluar saat syahwat tergerak. Tidak puncak syahwat dah. Tagari syahwat keluar mazi. Puncak syahwat keluar mani. Ya. Kaji agak 7 balik kate. Tapi anak-anak harus tahu je. Anak-anak aku picang matuk sebentar SMP sini aku, Bu. Ya. Harus tahu. Kalau wadi itu keluar bisa beriringan dengan pipis, itu wadi. Pipis ada 20 cairan yang keluar tapi tidak seperti pipis, itu namanya wadi. Bagi perempuan ada lagi yang keluar, apa itu? Seperti keputihan. Nah, yang keluar selain mani adalah najis.
Cairan yang keluar dari kemaluan selain mani adalah najis. Kenapa mani tidak najis, Ustaz? Kan dalam Al-Quran Allah katakan bahwa air mani itu air yang hina. Betul, tapi tidak semua yang hina itu najis. Kenapa? Air mani itu asal cipta manusia dan manusia suci. Kalau manusia suci berarti asalnya juga suci. Itu bedanya air mani dengan wadi dengan mazi. Semua cairan yang keluar dari kemaluan selain mani adalah najis. Dan mani adalah cairan yang keluar di puncak syahwat. Yang dalil yang pertama, innamal ma'u minal ma'. Dalil yang kedua, Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan. Siapa nama perempuan ini? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Datang kepada Nabi, kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk sebuah kebenaran. Kalau bana, yo bana, ndak boleh malu-malu. Istilahnya sagan nyoba tanyo sebenarnya, tapi diagih dulu. Disampaikan dulu kepada Nabi, diagih alih dulu. Kan ndak boleh malu-malu batanyo kalau naniyo. Itu istilahnya dewa. Kalau di orang Minang, kaji syarak bati lanjang, kaji adat basi sampiang bati orang. Ya, kalau untuk kebenaran tidak boleh malu. Betul kata Nabi SAW. Kemudian ditanya oleh Ummu Sulaim tadi, "Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat?" Apakah perempuan wajib mandi jika mimpi basah? Nah, ini tanya Ummu Sulaim. Sebagaimana laki-laki, kalau laki-laki mimpi wajib mandi. Tapi ini ganjil. Kenapa ganjil? Padusi kironyo 20. Dan ini ditanya oleh Ummu Sulaim. Kalau perempuan mimpi bagaimana? Apa itu maksudnya mimpi? Keluar mani walaupun tidak berhubungan badan. Itu mimpi. Wajib mandi? Oh iya, kata Nabi SAW. Naam idza ra'atil ma'. Betul, perempuan wajib mandi kalau dia mimpi, tapi tidak sekedar mimpi. Mimpinya bagaimana? Idza ra'atil ma'. Kalau nampak air. Kalau nampak air mani, maka wajib mandi. Itu yang pertama. Makanya kita katakan keluar mani itu terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, sebab mandi atau sebab hadas besar adalah hubungan badan. Walaupun hubungan badan ini hubungan badan haram. Hubungan badan baik yang halal ataupun hubungan badan yang haram itu menyebabkan hadas besar. Apalagi kok zaman kini ganjil-ganjil kayo hubungan badan yang haram kok bantuannya macam-macam kini. Makanya hati-hati benar kita zaman kini ya. Doa istinja petang di kana-kana barangkali perlu sering-sering kita baca ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, jaga hatiku dari kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish. Dan jaga kemaluanku dari perbuatan keji. Ya, kanak-kanak. Ustaz payahna bahasa Arabnya Ustaz, baca saja dalam hati nanjalih itu tadi. Ya Allah, jagalah hatiku dari kemunafikan, jagalah kemaluanku dari perbuatan keji atau perbuatan zina. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya mana kayo? Kita barangkali tidak berbuat dosa itu belum tentu karena kita orang baik, bukan berarti karena kita orang suci, tidak. Boleh jadi kita tidak pernah berbuat buruk, boleh jadi kita tidak pernah berbuat zina, boleh jadi kita tidak pernah berbuat maksiat karena memang lingkungan kita tidak mengizinkan kita untuk berbuat seperti itu. Andai kita hidup di lingkungan yang buruk, boleh jadi kita yang paling nomor satu berbuat maksiat. Maka syukuri itu ya, syukuri itu. Kalau kita hidup di lingkungan yang baik dan harus kita cari lingkungan yang baik. Betapa banyak orang baik menjadi buruk, kenapa? Karena hidup di lingkungan yang juga buruk. Niatnya memperbaiki lingkungan, justru lingkungan yang membuat dia jadi rusak. Ya, hati-hati itu. Nah, sekarang terjadi hubungan badan. Walaupun hubungan badannya haram. Apa contoh hubungan badan haram, Ustaz? Menggauli istri saat haid. Atau menggauli istri dari lubang yang lain. Ya, bukan lubang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga perbuatan haram, akan tetapi tetap menyebabkan hadas besar. Tetap menjadi penyebab junub. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'." Apabila istilah kiasan dalam bahasa Arab.
Ayo, enggak usah hamba terjemahkan. Ya. Tsumma jahadaha. Apabila sudah terjadi hubungan badan, faqad wajaba alaihil ghuslu, wajib mandi. Maksudnya apa? Walaupun hubungan badan tanpa keluar mani sekalipun tetap wajib mandi. Terjadi hubungan badan tapi tidak keluar mani, wajib mandi. Berarti dua ini kita bedakan. Ada orang keluar mani tanpa hubungan badan, wajib mandi. Ada orang hubungan badan tanpa keluar mani, wajib juga mandi. Karena dua-duanya adalah penyebab junub, penyebab hadas besar. Selanjutnya, yang ketiga ini jelas mati. Yang ketiga jelas, ini sudah ijma bagaimana Nabi SAW menyelenggarakan jenazah anak beliau itu. 10 hikmahnya Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika Nabi wafat, anak Nabi yang hidup cuma satu, yaitu Siti Fatimah. Anak Nabi yang masih hidup saat Nabi wafat cuma Siti Fatimah. 7 anak Nabi, 6 orang dari 7 anak Nabi tersebut wafat sebelum Nabi wafat. Yang paling baik bagi orang tua, dahulu puluh anak meninggal daripada orang tua, baik bagi orang tua. Tapi di situ pula kita dapat ya syariat dari Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap anak-anak beliau yang wafat tadi, termasuk memandikan. Ya, maka wajib, itu fardu kifayah. Tidak perlu seluruh kita menyelenggarakan, betul, tidak perlu seluruh kita. Tapi mesti ada walaupun sebagian yang menyelenggarakan jenazah. Masalah penyelenggaraan jenazah insya Allah nanti kita bahas dalam kitab sholat, bukan di sini. Ya, sambil bahas nanti sholat jenazah segala macam, insya Allah kita akan bahas penyelenggaraan sholat jenazah. Kalau perlu praktek gitu ya Bu. Ya Bu ya. Saya nanamu jadi relawan. Ya. Relawan cek-cek jadi mai, enggak, lai bantaguliang mai ya. Enggak mainya harus praktek. Kok bisa na mudu-mudu na ketik-ketik kok anu. Ya, wah eksploitasi na ketik-ketik. Nah, jadi itu mati menyebabkan wajib mandi. Lanjut. Sekarang yang khusus bagi perempuan lagi. Apa yang khusus bagi perempuan? Yang pertama adalah haid. Haid. Haid ini adalah hadas besar plus. Hadas besar plus itu maksudnya apa? Kalau keluar mani, bapak-bapak, ibu-ibu, keluar mani itu penyebab hadas besar. Setelah keluar mani yang tersisa cuma hadas besarnya saja, sebabnya hilang. Tapi haid ini double. Hadas besarnya ada, sebabnya juga ada. Makanya pantangan bagi perempuan haid ini lebih banyak daripada laki-laki yang sekedar hadas besar. Laki-laki keluar mani, sudah keluar, sudah. Tidak ada lagi yang keluar. Tapi perempuan haid bisa jadi keluarnya selama seminggu. Maka hadas besar pada perempuan haid itu hadas besar plus. Ya, berketerusan hadas besarnya. Nah, jadi katakan nanti perempuan haid itu tidak berhadas. Berhadas, besar pula hadasnya. Itu yang paling besar. Semakin banyak pantangan bagi perempuan yang sedang haid. Apa itu haid? Haid adalah damu jibillatin taqtadihi ittiba'us salimah, darah yang normal. Darah normal, bukan penyakit. Beda dengan darah penyakit ya. Ini bukan karena ada penyakit segala macam, memang darah normal. Jadi jangan dikira perempuan pendarahan berarti sakit. Enggak, itu bukan darah penyakit. Walaupun mungkin kadang-kadang sakit keluarnya, tapi itu darah sehat. Itu darah normal. Keluar dari pangkal rahim ketika perempuan telah mencapai usia baligh. Maksudnya apa? Kalau usia perempuan belum lagi 9 tahun, kemudian keluar darah, itu darah penyakit. Usia paling cepat perempuan mengalami haid adalah 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun sudah nampak darah, maka itu tidak bisa kita katakan sebagai haid. Nabi SAW itu banyak ya menyampaikan haid. Nah, termasuk juga di dalam Al-Quran kita temukan banyak dalil tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid. Mahid di sini isim makan ya.
Isim zaman dan isim makan. Dalam masa-masa haid itu jangan kamu dekati perempuan. Jangan dekati perempuan itu maksudnya apa? Orang-orang Yahudi dahulu kalau istrinya haid maka dibuatkan kamar khusus, tidak boleh keluar-keluar dari kamar tersebut. Orang membaca ayat ini boleh jadi pahamnya seperti itu. Oh, berarti perempuan harus diasingkan saat haid. Oh, tidak seperti itu juga. Maksudnya apa? Menghindari perempuan saat haid itu yang kita hindari adalah hubungan badan dengan perempuan saat haid. Itu dia tuh. Hubungan badan. Yang tidak boleh. Ya, wala taqrabuhunna hatta yaturna. Ini juga sudah ada dalil mandinya. Jangan kamu dekati mereka sampai mereka suci sempurna. Ustadz, perempuan haidnya sudah berhenti tapi belum mandi, boleh hubungan badan? Tidak boleh. Ya, mandi sempurna baru boleh hubungan badan. Itu tentang haid yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi SAW berkata kepada Fatimah binti Abi Hubeish, bukan Fatimah anak beliau ya. Kata beliau, fa idza aqbalatil haidah fada'is salah. Apabila telah datang haid, maka tinggalkan solat. Tidak boleh solat kalau haid. Ini kadang-kadang ya, hadis-hadis seperti ini diingkari oleh orang-orang yang mendaku ingin melakukan revolusi ijtihad sekarang. Perempuan haid tidak boleh puasa, kata kita. Dia puasa juga. Kenapa puasa? Perempuan haid ini seperti orang sakit katanya. Kalau dia mampu puasa, maka silahkan. Enggak. Perempuan haid itu dilarang berpuasa bukan karena sakit, Pak. Tapi perempuan haid itu dilarang berpuasa karena apa? Karena hadas besar yang berketerusan. Hadas besar yang berketerusan. Termasuk sholat juga tidak boleh dilakukan oleh perempuan haid. Kenapa? Bukan karena sakitnya, tapi karena ini hadas besar plus itu yang kita sebutkan tadi. Ya. Maka itu perlu jadi bahan perhatian bagi kita ya. Haid itu mesti mandi jika ingin melakukan pantangan-pantangan yang kita sebutkan di depan. Dan nifas itu ijma ulama hukumnya sama dengan haid. Apa beda nifas dengan haid? Bedanya cuma durasi. Bedanya cuma sebab keluar. Kalau darah haid adalah darah sehat keluar dari pangkal rahim pada waktu-waktu tertentu ketika perempuan sudah mencapai usia balik, maka nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah rahim kosong. Setelah melahirkan, kosong rahim, maksudnya apa? Sudah keluar semuanya. Apa saja yang keluar? Anak bayinya sudah keluar. Kemudian sudah keluar pula ari-arinya. Ya, adiknya lah keluar pula. Kalau anak kembar berarti keluar dua-dua anak itu. Kalau kembarnya tujuh, keluar tujuh-tujuannya. Ya, pokoknya sudah kosong rahim tadi, keluar darah. Nah, darah yang keluar setelah rahim kosong itu disebut dengan nifas. Kalau haid durasi normalnya 7 hari, nifas durasi normalnya 40 hari. Kalau haid durasi maksimalnya 15 hari. Lebih dari 15 hari berarti adonan sakit. Kalau nifas durasi maksimalnya 60 hari. Lebih dari 60 hari maka itu adalah penyakit. Ya. Itu tentang masalah durasi haid dan nifas. Tapi ulama sepakat. Ini perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, setelah melahirkan kita, bukan kita ya, ibu-ibu sajalah, mau dak satu deh. Setelah melahirkan ibu-ibu libur sholat baralamu ndak 40 hari doh. Salamu darah keluar. Nah, kalau darahnya keluar kurang dari 40 hari, ya sudah, berarti libur sholatnya kurang dari 40 hari. Kalau darahnya lebih dari 40 hari, ya sudah, berarti libur sholatnya lebih dari 40 hari. Dengan syarat apa tadi? Darah tidak melebihi 60 hari. Ya, nah, itu tentang masalah nifas. Terakhir, wiladah atau melahirkan. Ustadz, apa dalil wajib mandi setelah melahirkan, Ustadz? Dalilnya kias. Kemana kiasnya? Nabi tadi katakan kalau keluar mani wajib mandi. Anakku apa kok? Anakku mani nanalah jadi.
Itu mako sababnya. Kenapa wajib mandi setelah melahirkan? Karena anak keluar itu umpama keluar mani. Tapi kini anakku apa tadi kecil Pak? Mani yang sudah alah jadi. Makanya gara-gara aja anak endak. Anak ambo tanyo ya. Caliaknya foto awak ketika mudu berenang. Ya, terus ya go ayah. Mahana dalam lutut ayah. Gara-gara enak. Kan ya di dalam tulang ya. As-sulb. Ya, as-sulbu. Nah, di situ letak anak. Anak itu mani, tapi mani yang sudah jadi. Tapi perhatikan, wajib mandi setelah melahirkan hanya kalau darah tidak langsung keluar. Kalau darah nifasnya langsung keluar, maka mandinya nanti saja. Kapan? Kalau nifas selesai. Barangkali mandi sekali saja. Tidak perlu berkali-kali ya. Sudah melahirkan, aku mohon maaf, aku cerita saja yo. Malam hubungan badan. Malam laki-laki padusi kulah gadang paruiknya hubungan badan malam. Sudah hubungan badan kontraksi sakit paruik dah melayan wak leko. Langsung bawa ke rumah sakit. Sudah bawa ke rumah sakit langsung layak. Sudah layak langsung keluar darah nifas. Bila mandinya darah nifas lah selesai. Barangkali mandinya sekali. Ya, ndak perlu lo tanya-tanya lo. Aku mandi sekali, mandi untuk hubungan badan, mandi lo balik untuk melahirkan, mandi lo balik untuk nifas. Ndak, cukup satu kali terangkat hadas besar semua, walaupun sebabnya ada 3. Sebagaimana juga kemarin kita bahas tentang hadas kecil, walaupun sebabnya banyak, akan tetapi cukup wuduknya sekali. Walaupun sebabnya banyak untuk hadas besar, cukup mandinya juga 1 kali. Itu untuk sebab-sebab. Sekarang kita bahas pantangan-pantangan orang yang sedang berhadas besar. Kemarin kita sudah bahas ya, pantangan yang tidak boleh. 4 itu dalil-dalilnya sudah kita sampaikan. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh membawa mushaf. Sekarang tambahan bagi orang berhadas besar 2 buah. Membaca Al-Quran tidak boleh. Kemudian berdiam diri di masjid juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh membaca Al-Quran atau tilawah? Karena Nabi SAW bersabda, la taqra'il haidu walal junubu syai'an minal Quran. Tak boleh perempuan haid ataupun orang berjunub membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Tidak boleh perempuan haid ataupun orang junub membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Riwayat Imam Tirmizi. Tapi ada pengecualian, Pak. Walaupun kita katakan perempuan haid ataupun orang junub tidak boleh membaca Al-Quran, namun mereka boleh berzikir. Walaupun zikir itu memakai ayat Al-Quran. Contoh, ini ke minum. Dibaca sebelum minum, Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Al-Quran enggak? Iya, ayat Al-Quran. Tapi dia baca bukan untuk baca Quran. Dia membaca bismillah dengan niat apa? Zikir. Atau perempuan haid ingin tidur. Biasanya sebelum tidur perempuan haid ini membaca zikir. Apa zikirnya? Ayat kursi. Setelah ayat kursi apa yang dia baca? Qul huwallah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh Ustaz? Boleh. Kenapa? Karena dia membaca surat-surat tadi niatnya bukan untuk tilawah, niatnya bukan untuk membaca Quran, tapi niatnya untuk zikir. Niatnya untuk zikir. Ya. Maka perempuan haid jangan dikira libur ibadah semua. Itu kari yang jadinya hati-hati ya. Perempuan haid ini berpotensi kalbunya jadi kering. Kenapa kalbu kering? Sudahlah sholat perai, zikir dianggap 20 perai. Yang perai zikir, lanjut zikir. Sebelum tidur tetap baca doa, sebelum makan tetap baca bismillah. Ya, kok ke makan enggak baca bismillah? Belum, enggak. Kok enggak baca bismillah? Awak sedang haid, apa hubungannya? Yang dilarang nih membaca Quran dengan niat tilawah. Tapi kalau membaca Quran dengan niat zikir boleh. Yang pertama. Yang kedua, yang juga tidak boleh yang diperbolehkan membaca Al-Quran dengan niat istisqa atau dengan niat berobat memakai Al-Quran. Perempuan haid, perutnya sakit, dia ambil air, kemudian dia baca Al-Fatihah.
Ya, setelah dia baca Fatihah, dia ambuih nyustik. Setelah dia tiup air tadi, dia minum, ya Allah, sembuhkan penyakit perutku dengan wasilah Quran. Contoh. Ya, itu namanya apa? Istisqa. Kenapa? Memang salah satu nama Al-Quran adalah Asyifa, obat. Nah, itu ruqyah mandiri, istilah kininya ya. Ruqyah mandiri kalau istilah kini. Kita yang baca ayat sendiri, kita obati diri sendiri. Boleh seperti itu? Tafadhal, silahkan. Dia minum. Tapi yang mau nak haid dia, jangan tuduh lu haid. Ya. Dia minum air, silahkan. Karena niatnya bukan tilawah, niatnya untuk istisqa atau berobat dengan Al-Quran. Yang ketiga yang juga diperbolehkan adalah membaca Al-Quran dengan niat tanbih atau untuk memperingatkan orang lain. Ibu-ibu sedang haid, anak ibu sedang mengaji, salah-salah bacaannya, boleh ibu benarkan? Boleh. Apa dibaca oleh anak ibu? Min ba'di. Tadanga adik bu sakit telinga ba mako salah ku anak baca. Itu namanya iklab. Nun tu bacanya jadi mim ba. Kan ibu baca tu mim ba'di tadi. Boleh? Silakan. Karena itu niatnya bukan untuk membaca, niatnya tanbih, memperingatkan orang. Atau nampak oleh bapak, nampak oleh ibu, anak-anak bapak. Maaf ya. Ibu-ibu tadi kajinya yang sedang haid yo. Nampak adik ibu, anak ibu makannya buang-buang nasi, mubazir. Apa kata ibu? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kan baca ayat tu Pak. Kan ayat Al-Quran tu. Boleh Ustaz? Boleh. Kenapa? Niatnya bukan untuk baca Quran. Niatnya untuk memperingatkan si anak tadi. Ya, mubazir kodun sanak setan. Itu 3 niat yang diperbolehkan bagi perempuan haid untuk membaca Quran. Niat zikir, niat istisqa atau berobat dengan Al-Quran. Yang ketiga niat tanbih atau memberi peringatan kepada orang lain. Memailoan bacaan orang itu juga termasuk. Atau ini solusi bagi perempuan haid yang ingin murajaah hafalan. Haidnya 7 hari. Kalau hafalan tidak diulang nanti hilang. Bagaimana caranya Ustaz? Perempuan haid cuma dilarang membaca, tapi tidak dilarang mendengar. Itu solusi pertama. Perempuan haid ingin mengulang hafalan, yang dilarang cuma membaca, bukan mendengar. Maka dia boleh saja mendengarkan Al-Quran dari HP contoh. Itu yang pertama. Solusi kedua, perempuan haid boleh saja membaca Al-Quran tanpa suara. Membaca Quran tanpa membaca dalam hati boleh. Baca dalam hati boleh. Yang tidak boleh itu apa? Tilawah. Membaca dengan mengeluarkan lafaz itu baru tidak boleh. Itu pantangan tambahan dari yang 4 tadi bagi orang junub dan perempuan haid. Pantangan selanjutnya adalah berdiam diri di masjid. Dalam surat An-Nisa yang sebelumnya juga sudah kita sampaikan ayat 43, tidak boleh berdiam diri di masjid kata Allah, illa abiri sabilin, kecuali sekedar lewat. Kalau lewat boleh. Jadi yang dilarang bukan masuk masjid, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang dilarang bagi perempuan haid ataupun orang junub, walaupun orang junub ini laki-laki, bukan masuk masjid. Masuk masjidnya boleh. Yang tidak bolehnya apa? Berdiam diri di masjid. Ya junub, laki-laki kok junub, masuk masjid, duduk belum di masjid, tidak boleh. Kata Nabi SAW, la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Saya tidak halalkan masjid baik bagi perempuan haid ataupun bagi orang junub. Maka di sini tampak langsung terbantah sekali. Ustadz, perempuan haid dulu mungkin karena takut akan mengotori masjid, makanya tidak boleh masuk masjid Ustadz. Ternyata larangan itu bukan berkaitan dengan darah haidnya Pak, tapi berkaitan dengan apa? Hadas besarnya. Buktinya laki-laki yang junub, walaupun laki-laki junub ini tidak berdarah, laki-laki juga tidak boleh duduk di masjid kalau dia junub, kalau dia berhadas besar. Laki-laki berhadas besar, walaupun tidak ada darah yang keluar dari kemaluannya, dia tetap tidak boleh berdiam diri di masjid. Kenapa?
Berarti larangan tersebut tidak berkaitan dengan darahnya, tapi berkaitan dengan sifat maknawi yang ada pada dirinya. Apa itu? Hadas besar. Maka orang berhadas besar tidak boleh berdiam diri di masjid. Nah, banyak sebenarnya dalil-dalil, termasuk ketika haji Siti Aisyah ketika itu mengalami haid. Kata Nabi SAW apa? Lakukan semua perbuatan haji kecuali tawaf. Wukuf di Arafah silahkan, melempar jumrah silahkan, mabit di Mina silahkan, di Muzdalifah juga silahkan. Yang tidak boleh apa? Tawaf. Kenapa tidak boleh tawaf? Karena tawaf itu di dalam masjid. Tidak boleh. Ya. Ini memang agak berat nih kaji ya. Padusi kini dek terlampau solehah mana ya, ketika haid pun ingin juga masuk musaji. Ya. Solehah mana padusi kini. Nah, ini muncul pertanyaan, Ustadz, ada perempuan haid naik ke atas masjid karena mau nikah. Akad nikah di dalam masjid ketika nyu haid. Sah akad nikahnya, Ustadz? Sah. Ya, perempuan haid masuk masjid ketika mau nikah. Sah akad nikahnya? Sah. Tapi nyoba dosa. Ini beda babnya. Akad nikah ini bapak-bapak ibu-ibu, perempuan mau hadir dia, mau ndak hadir dia, yang penting apa? Ada wali, ada suami, ada saksi dua. Ini 4 orang ini hadir. Terjadi akad nikah. Sudah sah pernikahan, Ustaz? Sah. Bantu orang-orang saisu manpadusi ko di mana, nampadusi ko mandok saja dalam bilik. Anak nambah akad nikah siapa? Suami dan bapak. Setelah selesai akad ada saksi 2 orang baru masuk dalam bilik, baru nampak mana calon, mana bini yang bu. Ya. Itu dulu. Itu pantangan ya. Yang tidak boleh berdiam diri di masjid. Jadi bukan masalah darahnya, tapi masalah hadas besarnya. Nah, lanjut ini hubungan badan sudah kita sampaikan tadi, surat Al-Baqarah ya. Jangan kamu dekati istri kamu sampai dia suci. Dalam mazhab Syafi'i yang tidak boleh bukan cuma hubungan badan, memegang paha istri saat istri haid juga tidak boleh. Memegang bagian antara pusat dan lutut istri selama istri haid juga tidak boleh. Kalau niatnya untuk bersenang-senang tidak boleh. Selain daripada itu bebas. Itu hubungan badan. Kemudian puasa juga tadi kita sampaikan tidak boleh perempuan haid berpuasa. Perempuan haid tidak boleh berpuasa. Ustadz, kalau laki-laki junub bagaimana Ustadz? Tadi malam dia berhubungan badan. Kemudian pagi-pagi tersinta orang sudah azan. Kira-kira puasanya sah atau tidak? Sah puasa. Asal malamnya dia pasang niat. Beda dengan haid. Kalau ini 6, tidak ada puasa ya. Kalau perempuan haid baru tidak boleh puasa. Kalau laki-laki junub boleh puasa. Lewat di masjid jika takut mengotori masjid, ini juga tidak boleh. Tadi kita katakan perempuan haid kan yang tidak boleh berdiam diri di masjid. Lewat di masjid boleh. Tapi kalau takut dia akan mengotori masjid, haram jadinya. Ini juga berlaku untuk semua orang yang berpotensi mengotori masjid. Siapa yang berpotensi mengotori masjid? Orang gila. Siapa yang berpotensi mengotori masjid? Anak-anak yang akalnya belum jalan. Sak pipisnya disiko, payahnya kesudui. Pipisnya. Akalnya masih alun jalan. Belum memaiz. Nah, maka kesucian masjid perlu dijaga. Kemudian apalagi taharah. Taharah ini menghilangkan hadas. Sedangkan perempuan haid ini hadasnya berketerusan. Berarti ibadahnya itu seolah-olah main-main. Ibadahnya seolah main-main, wudunya seolah-olah main-main. Karena wudu itu tidak akan mengangkat hadasnya. Karena mandi tidak akan mengangkat hadasnya. Maka perempuan haid tidak boleh wudu, tidak boleh mandi dengan niat mengangkat hadas. Tapi kalau perempuan haid berwudu dengan niat menghilangkan kantuk, boleh. Perempuan haid mandi dengan niat membersihkan badan, juga boleh. Terakhir, talak. Ini untuk suami. Ya, ini talak bid'i. Kalau kita terjemahkan ini talak bid'ah. Jadi apa arti bid'ah itu Ustaz? Bid'ah itu artinya adalah menyelisihi syariat. Ya. Itu kalau secara istilah. Secara bahasa perkara baru, secara istilah menyelisihi. Maka ini tidak boleh bagi suami.
Kalau tertalak istri saat istri sedang haid, rujuk. Tunggu istri suci, jatuhkan talak kembali. Itu andai terjadi. Di masa Nabi pernah terjadi dan Nabi suruh seperti itu. Rujuk nanti ketika istri kamu selesai haid, kalau ketalak, talak. Aduh talak jadinya. Aduh talak jadinya. Ya. Nah, itu tentang pantangan-pantangan hadas besar. Berarti tidak tak aja kita mengaji rukun, syarat dan lain sebagainya. Insyaallah itu kita akan bahas pada hari Jumat yang akan datang. Kita kembali ingatkan bapak-bapak ibu-ibu, kalau ada pertanyaan catat saja di kertas, kita bacakan sebelum pengajian hari Jumat besok. Ya, jadi sebelum mengaji ya Pak, selesaikan pertanyaan dulu baru lanjut tambah kaji. Ya, kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang ketinggalan kaji silahkan cek nanti di YouTube, kita kirimkan kepada imam setiap selesai diupload. Kalau perlu ya. Awak mengaji satu di tengah, Ustaz, kaji pertama tidak satu, ingin mau ulang balik, silahkan. Sudah kita upload di YouTube, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah barangkali kajian kita, mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.